Nah, judul penelitian saya yaitu perbedaan flourishing pada wanita dewasa awal ditinjau dari status pernikahannya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, adapun latar belakang penelitian saya ini Bapak didasarkan pada indeks kebahagiaan penduduk yang menempatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang tidak bahagia saat ini Bapak. Dan jika kita lihat Bapak, ternyata secara nasional perempuan itu lebih tidak bahagia dibandingkan laki-laki di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi indeks ini adalah status pernikahannya, Bapak. Nah, kita sepakat, Bapak Ibu, kalau pernikahan itu merupakan salah satu tugas perkembangan awal yang harus dipenuhi oleh individu pada masa dewasa awal. Nah, tapi saat ini terjadi tren penundaan pernikahan pada individu dewasa awal, terutama pada wanita, karena berbagai faktor gitu. Nah, sedangkan di Sumatera Barat sendiri terdapat fenomena lain, di mana terjadi peningkatan kasus gugatan cerai yang didominasi oleh perempuan dewasa muda usia 20-40 tahun sepanjang tahun 2021. Nah, bagaimana dengan wanita yang menikah? Ternyata wanita yang menikah nih Bapak, Ibu juga mengalami rentan stres akibat adanya dual round konflik yang dialami, sehingga ini merupakan penyebab adanya beberapa gangguan klinis fisik, salah satunya adalah penyakit asma. Nah, ternyata Bapak Ibu, terdapat perbedaan flourishing jika ditinjau dari status pernikahannya pada masyarakat kita. Nah, seperti yang dijelaskan oleh penelitian Harvard dan So, di mana beberapa negara di Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Utara dan Selatan ini menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang menikah itu lebih bahagia dibandingkan dengan status pernikahan lainnya. Namun berbeda dengan orang-orang yang di Eropa Timur, justru orang-orang yang belum menikah justru yang bahagia. Nah, di sini sudah nampak sebenarnya terdapat perbedaan kebahagiaan Bapak Ibu. Nah, dari penjelasan latar belakang saya sendiri sudah nampak kira-kira seperti inilah identifikasi masalah penelitian saya. Namun saya membatasi penelitian saya hanya berfokus melihat perbedaan flourishing pada wanita dewasa awal jika ditinjau dari status pernikahannya. Nah, rumusan masalah saya ingin mendeskripsikan flourishing pada ketiga kelompok subjek saya dan saya ingin membandingkannya. Lalu tujuan penelitian saya adalah untuk menjawab rumusan penelitian saya. Nah, manfaat penelitian saya secara teoritis, konstruk flourishing ini masih belum banyak diketahui oleh orang. Nah, saya ingin men-share kepada Bapak Ibu maupun pembaca lainnya mengenai konsep ini. Nah, secara praktis harapannya nanti penelitian saya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bahan perbandingan dan bagi saya sendiri ini merupakan kesempatan untuk saya untuk meneliti secara mandiri penelitian saya sendiri dan harapannya nanti semoga menjadi bahan pembelajaran untuk mata kuliah psikologi positif untuk departemen kita, Bapak. Nah, tinjauan pustaka. Nah, Bapak Ibu mungkin masih belum terlalu familiar dengan konsep flourishing ini, Bapak. Nah, kita ketahui Bapak kalau kebahagiaan itu merupakan konsep yang abstrak, sulit untuk diukur sehingga para ahli banyak menggunakan istilah well-being. Nah, jika kita tarik akar filosofinya, kalau dalam pendekatan kebahagiaan ini ada dua, Bapak, yaitu pendekatan eudaimonik dan pendekatan hedonik. Nah, kalau pendekatan eudaimonik ini lebih berfokus kepada komponen thinking, di mana orang akan bahagia apabila dia dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupannya. Nah, pendekatan hegemonik ini diturunkan oleh Reeve untuk dijadikan psychological well-being, konstruk psychological well-being. Nah, selanjutnya pendekatan hedonik ini lebih berfokus kepada komponen feeling, di mana orang akan merasa bahagia apabila dia memiliki banyak emosi positif. Nah, konsep ini diturunkan oleh Giner untuk dijadikan subjective well-being. Lalu bagaimana posisi flourishing? Nah, flourishing ini merupakan gabungan dari kedua konsep tadi Bapak, eudaimonik dan hedonik yang dicoba diintegrasikan oleh para ahli, salah satunya adalah Seligman, yang dikenal dengan perma teorinya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya flourishing ini merupakan kondisi seseorang yang memiliki banyak emosi positif, serta dia dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupannya. Nah, berkaitan dengan perma teori tadi, yang perma itu merupakan dimensi dari flourishing menurut Seligman, yaitu ada positive emotion, artinya orang-orang yang memiliki banyak emosi positif, engagement artinya adalah orang-orang yang memiliki keterlibatan penuh terhadap aktivitas yang dikerjakan sehari-hari. Relationship artinya dia memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain. Meaning artinya dia dapat memaknai kehidupannya, dan accomplishment adalah dia dapat mencapai goals dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi flourishing seseorang? Setidaknya Bapak ada 3 faktor, yaitu personal trait, di mana menurut Scott Hannes dan Dijkstra, orang yang flourishing itu memiliki tingkat conscientiousness dan ekstraversi yang tinggi, serta tingkat neuroticism yang rendah. Sedangkan secara faktor sosial demografik, usia, tingkat pendidikan, pendapatan, jenis kelamin juga berhubungan dengan flourishing. Yang selanjutnya adalah situational factor.
Dan beberapa faktor situasional seperti dukungan sosial, peristiwa kehidupan yang positif, serta status kesehatan fisik ini juga berkaitan dengan kebahagiaan seseorang. Nah, ini kira-kira dinamika hubungan antar variabel saya. Kita sepakat Bapak bahwasanya masyarakat itu kan dibentuk dari keluarga. Nah, keluarga ini dibentuk dari pernikahan. Nah, pernikahan ideal seharusnya memberikan well-being baik secara fisik maupun psikis bagi pasangannya maupun keturunannya. Dan juga dilaporkan oleh Williams bahwasanya individu yang menikah itu cenderung lebih bahagia dan pernikahan pun juga menjadi prediktor lingkungan terhadap kebahagiaan seseorang menurut Fatimah. Selain dari itu, menurut Pak Kalia, hubungan pernikahan ini juga memberikan social support bagi individu dalam pengelolaan stres. Iya. Nah, seperti inilah kerangka konseptual saya dan hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan flourishing pada ketika kelompok subjek, sedangkan HA-nya terdapat perbedaan yang signifikan tentunya. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Jenis penelitian saya yaitu komparatif, saya ingin membandingkan flourishing pada ketika kelompok subjek saya. Lalu variabel bebasnya adalah status pernikahan dengan 3 kelompok tadi, dan variabel terikatnya adalah flourishing sendiri. Dan definisi operasionalnya kira-kira seperti ini, Bapak. Nah, setelah di sini saya menggunakan alat ukur dan perma-profiler yang sudah diadaptasi kepada orang Indonesia oleh Elvida dan kawan-kawan tahun 2021. Nah, alat ukur aslinya yaitu dari Butler dan Kern itu terdiri dari 23 item, di mana masing-masing perma itu diukur oleh 3 butir item, Bapak. Jadi totalnya ada 15 nih. Nah, 8 sisanya itu mengukur konstruk lain seperti physical health, happiness, loneliness, dan negative affect. Tapi untuk loneliness dan negative affect ini merupakan reverse item, di mana tujuannya untuk kira-kira seperti mengelabui lah, agar nantinya responden tidak mengetahui kira-kira apa sih yang diukur gitu. Nah, untuk validitas dari reliabilitasnya, saya mencoba kepada 30 responden, hasilnya untuk nilai tryout corrected item correlation menunjukkan angka 0,424 sampai 0,808. Nah, ini cukup koefisien cukup memuaskan karena minimal itu kan R0 sama dengan 0,3 gitu. Nah, sedangkan reliabilitasnya untuk Determa Profiler 14 item itu sebesar 0,907 untuk alpha Kronbach. Nah, mohon maaf Pak, tadi saya lupa. Nah, tadi kan untuk alat ukur ini, setelah diadaptasi ke bahasa Indonesia, ke orang Indonesia, ternyata bagian engagement 17 itu gugur. Jadi hanya 14 item yang bisa diterapkan kepada orang Indonesia dan itu yang saya adopsi Bapak. Nah, selanjutnya analisis data saya menggunakan uji one way ANOVA dengan uji prasyarat yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, lalu bagaimana hasilnya? Di sini saya menggunakan teknik proposisi sampling dengan total jumlah sampel yaitu 150 dengan karakteristik seperti berikut. Nah, gambarannya bahwasanya subjek penelitian saya secara umum itu terdiri dari latar belakang pendidikan diploma atau sarjana dan secara pendapatan itu di bawah 1.800.000. Nah, ini tahapan penyusunan skripsi saya, Bapak. Ada 5 tahapan saya gambarkan. Yang pertama dari observe, di mana saya menemukan fenomena, terus menulis latar belakang. Selanjutnya literatur review, saya menemukan teori, elemen, dan faktor. Lalu seminar proposal. Selanjutnya saya melakukan tryout, terus izin penggunaan, terus pengambilan data via GPOM. Dan tidak hanya melalui GPOM, saya juga melakukan door-to-door untuk mendapatkan data. Dan selanjutnya saya melakukan analisa data dengan SPS versi 16. Dan terakhir adalah menyusun hasil dan penyusunan skripsi saya. Nah, deskripsi datanya setelah kita melakukan kategorisasi, ternyata ketika kelompok saya, subjek penelitian saya itu flourishing-nya berada pada rentang sedang sampai tinggi. Dan saya selanjutnya melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, dan didapatkan nilai signifikansinya yaitu 0,340, artinya ini lebih besar dari 0,05 sehingga data saya berdistribusi normal. Dan uji homogenitasnya saya menggunakan uji homogenitas Levin, di mana nilai signifikansinya yaitu 0,234, artinya lebih besar dari 0,05 dan data saya bersifat homogenitas. Nah, setelah 2 uji prasyarat ini sudah terpenuhi, selanjutnya saya melanjutkan uji hipotesis, Bapak. Setelah dilakukan uji hipotesis one way ANOVA, ternyata nilai signifikansinya yaitu 0,375. Artinya ini lebih besar dari 0,05. Sehingga dengan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan flourishing pada wanita dewasa awal jika tinjau dari status pernikahannya. Dengan kata lain, H1-nya ditolak sedangkan H0-nya diterima. Sehingga dapat saya simpulkan, status pernikahan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi flourishing atau kebahagiaan pada wanita dewasa awal di Sumatera Barat.
Namun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya seperti pada bagian pembahasan. Kita memang tidak bisa menyangkal memang pernikahan itu banyak memberikan manfaat bagi individu. Namun selain pernikahan ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan wanita dewasa awal ini, Pak. Seperti misalnya tingkat pendidikan yang tinggi, pendapatan rumah tangga yang tinggi, serta status pekerjaan yang lebih tinggi juga menunjukkan hubungan yang kuat dengan social well-being atau kesejahteraan seseorang. Nah, kalau Bapak dan Ibu masih ingat tadi tentang faktor yang mempengaruhi flourishing, nah ini merupakan faktor sosial demografi. Ya, yang kedua adalah prevalensi didukung juga oleh penelitian oleh Harvard dan So bahwasanya prevalensi kebahagiaan tinggi itu pada pendapatan rumah tangga bulanan yang tinggi, dan untuk orang Indonesia sendiri salah satu faktor determinan yang mempengaruhi kebahagiaan orang Indonesia adalah pendapatan bulanan. Nah, selanjutnya selain dari faktor sosial demografik, ternyata ada faktor situasional faktor yang mempengaruhi flourishing tadi, Pak. Seperti ada namanya kesehatan fisik, ya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu masih ingat dengan alat ukur diafragma profila tadi, ada yang mengukur physical health. Nah, saya mencoba menghubungkan antara total nilai dari 14 item tadi dengan item yang mengukur kesehatan fisik, ternyata berkorelasi sangat kuat dan searah untuk subjek saya. Alhasil dapat saya simpulkan bahwasanya flourishing tinggi pada kelompok yang memiliki kesehatan yang fisiknya sehat pula dan didukung oleh penelitian Harvard dan So. Nah, selain itu, kebahagiaan seseorang itu juga dapat melindungi seorang dari penyakit dengan memperkuat dan meningkatkan kemampuan hidupnya. Nah, selain dari faktor kesehatan fisik, ternyata keberadaan orang lain itu juga mempengaruhi kebahagiaan seseorang dengan adanya social support yang tidak hanya didapatkan dari pasangan, tapi kalau Bapak Ibu masih ingat dengan perma tadi, nah salah satu ciri-ciri orang bahagia itu adalah dia memiliki hubungan yang positif. Nah, hubungan positif inilah yang membuat seseorang tersebut dapat memiliki social support dengan orang sekelilingnya yang tidak hanya dari pasangannya saja. Dan dipertegaskan juga oleh penelitian Duploy dan kawan-kawan bahwasanya terdapat hubungan social support dengan flourishing ini. Nah, bagaimana sih kondisi kesehatan mental orang flourishing? Ternyata orang yang flourishers atau orang-orang yang flourishing ini, dia dapat berjalan hidupnya dengan baik. Dan kalau kita lihat dari grafiknya, berdasarkan penelitian Harvard dan So ini, dia berada di ujung mental health spectrum yang berlawan dengan mental disorder spectrum. Nah, sehingga dapat saya simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kebahagiaan seorang wanita dewasa awal ditinjau dari status pernikahan di Sumatera Barat. Nah, adapun saran yang dapat saya gunakan adalah tadi kita membahas tentang adanya perceraian segala macam. Saya ingin menyarankan kepada responden saya adanya kesiapan mental untuk menikah, terus menetapkan kriteria pasangan hidup yang sesuai dan bisa membuat perjanjian pranikah. Lalu untuk individu yang belum memiliki social support yang baik, dia dapat mengembangkan social network dan social integration agar dapat mendapatkan social support terutama pada wanita dewasa awal yang belum menikah. Yang ketiga adalah work family balance untuk wanita yang menikah namun juga memiliki masalah. Dan terakhir adalah memperkuat relasi positif dengan orang lain agar dapat mengurangi psychological distress terutama pada wanita dewasa awal yang statusnya cerai gitu. Nah, untuk saran penelitian selanjutnya, saya menyadari memang penelitian saya ini banyak kekurangan. Saran bagi penelitian selanjutnya, saya ingin berharap agar penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian, terus mengurangi jumlah butir dari alat ukur diafragma profiler ini agar tidak terjadi bias. Yang ketiga, ingin berharap nantinya agar penelitian selanjutnya dapat memperhatikan hubungan atau pengaruh dari beberapa faktor situasional faktor, personal trait, dan juga sosial demografik. Dan terakhir adalah dapat dilakukan pada kelompok usia dewasa madya. Nah, ini Bapak Ibu referensi saya, deskripsi saya. Itu saja Bapak Ibu penjelasan dari saya kembalikan kepada Bu Mina.